Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduh wa nasta'inu bihi wa nastahdihi wa nastarshiduh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khairu nabiyyin ijtabah hudan wa rahmatan lil alamin arsalahullahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau kariha man karih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayuhan nas usikum wa nafsiyal mudnibah bitaqwallahi ta'ala. Innahu man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Thumma astaftihu billadhi huwa khair. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, berkah, hidayah, taufik kita mampu melaksanakan salat Jumat, terkhusus setelah 3 tahun kita mengalami kesulitan yang mampu kita ingat dan kita rasakan bersama. Pada hari ini mulai mengalami kemajuan sehingga masjid-masjid bisa diadakan untuk ibadah sholat Jumat seperti hampir sedia kala. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada sang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan umatnya hingga ke hari kiamat nanti. Izinkan khatib untuk berwasiat pertama-tama kepada diri khatib sendiri dan kepada para jamaah sekalian. Marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebenarnya itulah bekal kita menghadap Allah. Mata uang kita adalah ketakwaan di akhirat nanti, saat tidak ada mata uang apapun yang akan berlaku di hari itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
tentu merupakan sebuah kebanggaan, yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi yang diutus, yaitu Nabi yang terakhir, Nabi yang paling mulia, dan Nabi yang disebut-sebut dengan rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memposisikan diri sebagai umat Nabi yang paling mulia, yaitu dengan cara memuliakan sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dimuliakan Allah, cara-cara untuk memuliakan sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan membangun beberapa hal yang kita rasa penting, terkhusus pada saat kita di masa-masa kondisi seperti ini. Setidaknya ada 3 hal yang perlu untuk kita tanamkan pada diri kita supaya kita bisa mengabdi, supaya kita bisa melayani sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan mengeksploitasi. Yang pertama adalah menata niat ketulusan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu an-nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim, rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah ketulusan. Apabila para jamaah sekalian mendengar terjemah dari hadis ini bahwa agama adalah nasihat, tentu itu bukan pendapat yang keliru. Karena secara filosofi, nasihat adalah saran yang tulus dari orang pemberi nasihat kepada orang yang diberikan nasihat. Sehingga nasihat yang tidak tulus maka ia tidak disebut dengan nasihat, ia lebih pantas disebut dengan menjerumuskan. Akan tetapi sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa dan sebagaimana yang tertera di dalam penjelasan Syarah Arba'in Nawawiyah di dalam kitab Ibn Rajab Al-Hambali, bahwa ad-dinu an-nasihah. An-nasihah di sini diartikan sebagai al-khulus. Al-khulus itu adalah murni, jernih dan tulus. Maka artinya akan lebih indah ketika kita terjemahkan ad-dinu an-nasihah, agama adalah ketulusan. Waktu itu sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketulusan kepada siapa? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, ketulusan kepada Allah, ketulusan kepada kitabnya, ketulusan kepada Rasulnya, dan ketulusan kepada para pemimpin-pemimpin orang muslim dan amatihim dan masyarakat-masyarakatnya. Hadirin yang dirahmati Allah, kita secara sederhana hidup di dunia ini diminta untuk hanya melakukan 2 hal. Yang pertama adalah ibadah, yang kedua adalah khidmah. Ibadah itu artinya kita sudah tahu ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun khidmah adalah pelayanan, servis kita kepada sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hablum minallah itu disebut, atau hubungan kita dengan Allah, hubungan vertikal disebut dengan ibadah. Kemudian hubungan horizontal sesama umat atau sesama manusia itu disebut dengan khidmah atau servis, yaitu pelayanan. Oleh karena itu, melayani sesama umat haruslah memiliki jiwa-jiwa ketulusan. Maka baik sebagaimana yang dinasihatkan oleh para ulama, setelah kita bangun pada pagi hari, kita berkomitmen kepada Allah, ya Allah, hari ini saya akan melakukan 2 hal. Yang pertama adalah ibadah, yaitu ibadah vertikal. Kemudian yang kedua adalah khidmah, yaitu ibadah sosial ataupun ibadah secara horizontal. Tenang saja, apabila kita pada faktanya
semenjak pagi hingga petang melakukan kesalahan, kita telah berkomitmen kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita jelaskan atau kita tanamkan bahwa sesungguhnya kita melakukan kesalahan bukan karena kesombongan kita di hadapan Allah, akan tetapi karena kelemahan kita sebagai manusia. Insya Allah, menurut pendapat atau saran-saran para ulama, orang-orang yang seperti ini akan lebih mudah untuk diampuni. Hadirin yang dirahmati Allah, menata niat ketulusan ini memang mudah untuk diucapkan, tetapi tidak semudah itu untuk dilakukan. Kita melihat bahwa agama adalah ketulusan, maka kita pertama harus mengabdi kepada Allah secara tulus. Mengabdi karena kita hambanya, bukan mengabdi hanya sekedar transaksional dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apapun perilaku Allah kepada kita, kita tetap hambanya di dunia dan di akhirat. Ketulusan kita kepada kitabnya, ketulusan kita kepada Rasulnya, dan yang paling penting untuk saat-saat seperti ini adalah ketulusan, yaitu kepada pemimpin muslim dan rakyat-rakyatnya. Sehingga orang-orang yang kita harapkan muncul pada zaman seperti ini adalah orang-orang yang tulus ketika menjadi rakyat dan tulus menjadi pemimpin. Sehingga ketika kita dekat pemimpin, maka kita tetap amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian ketika kita dengan rakyat, kita tetap amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan sampai kita menjadi orang yang terlihatnya membenci pemimpin, tetapi kemudian kita lantas mencari muka di hadapan rakyat. Ataupun sebaliknya, kita seolah-olah menyalahkan rakyat, tapi sebenarnya menjilat kaki-kaki pemimpin. Yang benar adalah kita menyayangi umat dan pemimpin sebagaimana karena mereka adalah bagian dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mencari muka satu ataupun keduanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah menanamkan jiwa-jiwa ketulusan. Yang kedua adalah berorientasi kepada kebutuhan umat. Hadirin, pernahkah kita atau seringkah kita atau justru selalukah kita melihat bahwa sesama umat muslim saling berbeda pendapat, kemudian merasa bahwa perbedaan pendapat itu adalah bagian dari khidmah dia kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dia merasa kalau sudah berbeda pendapat, maka sebenarnya umat diuntungkan oleh perbedaan pendapat. Hal ini mungkin benar, tapi mungkin juga tidak. Karena sebenarnya perbedaan fikih, para ulama, para imam madhab sebenarnya dimaksudkan untuk mencari jalan yang terbaik bagi prioritas umat, bukan hanya kita perdebatkan di dalam majelis-majelis taklim. Misalnya, sebagai contoh adalah ketika perbedaan antara pendapat Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan bahwa kurban yang paling baik adalah kurban dengan sapi. Dikarenakan alasan berikut, bahwa yang satu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkurban dengan kambing. Berkurban dengan kambing. Maka pendapat Imam Ahmad yang paling baik berkurban dengan kambing, mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saat Nabi Ismail diganti oleh Allah menjadi hewan sembelihan, maka yang gantinya adalah hewan kambing. Oleh karena itu, hewan kambinglah adalah afdalul qurbat inda duha. Ini adalah hewan yang paling ideal untuk dijadikan sembelihan. Namun Imam Syafi'i memiliki pendapat yang berbeda. Imam Syafi'i tidak hanya membatasi hal itu, Imam Syafi'i berpikir lebih luas, bahwa yang paling baik untuk dikorbankan adalah yang paling banyak manfaatnya. Apabila memang kita bisa berkorban onta, maka sedekahkan onta. Apabila sapi, maka silahkan sapi. Tidak harus yang paling afdol adalah kambing. Hal ini didasarkan pada
hadis yang menjelaskan tentang fadilah orang yang datang kepada majelis Jumat. Di situ dijelaskan orang yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang datang pada 5 jam sebelum sholat Jumat, seolah-olah dia seperti bersedekah onta. Kemudian orang yang datang 4 jam sebelum sholat Jumat, maka dia seolah-olah seperti sedekah sapi. Ketika orang datang pada 3 jam sebelum sholat Jumat, maka seolah-olah dia sedang bersedekah kambing. Ketika orang datang 2 jam sebelum sholat, maka dia seolah-olah bersedekah ayam. Dan ketika 1 jam sebelum datang, dia seolah-olah bersedekah sebuah telur. Dari sini hadis ini disimpulkan bahwa sebenarnya ternyata sedekah yang paling bagus adalah onta. Tentu kita bisa pahami bahwasanya sedekah yang paling bagus adalah yang paling besar manfaatnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa tangkap dari perbedaan pendapat sini sebenarnya kita sebagai umat Nabi tidak perlu saling mengunggulkan dan menyalah-nyalahkan pendapat yang lain. Karena sebenarnya kita bisa melihat secara kondisional mana yang paling maslahat untuk orang-orang sekitar kita. Apakah pendapat Imam Ahmad radhiyallahu anhu ataukah pendapat Imam Syafi'i radhiyallahu anhu majma'in. Nah, ketika memang kita hidup di dalam lingkungan yang sulit untuk mencari sapi, yang ada hanya kambing, maka silahkan pilih untuk yang paling baik adalah sedekah ataupun berkurban dengan kambing. Hal ini menjelaskan bahwa agama kita mudah dan agama kita memudahkan. Kemudian apabila kondisinya memang waktu itu banyak orang kelaparan, banyak orang membutuhkan makanan, maka hendaknya kita dengan legowo memilih pendapat Imam Syafi'i, maka kita pilih ibadah atau sedekah sembelihan yang paling besar sehingga lebih bisa dibagi, itu lebih prioritas dibanding yang lain. Sebenarnya itulah makna dari perbedaan ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan umat rahmat. Itu saat para ulama mengerti bagaimana cara untuk mengambil keputusan-keputusan fikih yang berbeda-beda demi siapa? Demi prioritas umat. Ini yang disebut dengan umat oriented, yaitu sebuah pilihan fikih yang berorientasi kepada maslahat umat, kepada kebutuhan umat saat itu. Sehingga kita menjadi umat yang lebih mudah untuk melaksanakan Islam karena kita mewarisi begitu banyak pilihan-pilihan, tentu pilihan yang furu'iyah, bukan pilihan yang usuliyah. Maka ini adalah perbedaan pendapat yang ditolerir karena sebenarnya para ulama memikirkan mana yang paling maslahat. Oleh karena itu kita sebagai umat Nabi Muhammad dalam mengabdi kepada mereka, pilihlah yang paling mudah. Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam apabila dipilihkan 2 hal, beliau memilih yang paling mudah di antara keduanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah berkomitmen kepada nilai, kepada value. Berkomitmen dengan nilai kebenaran artinya amar ma'ruf nahi mungkar. Hadirin yang mulia, bahwa berkomitmen kepada nilai ini membuat kita lebih fleksibel. Karena kalau kita berkomitmen kepada sosok, kadang sosok itu salah, kadang sosok itu kurang tepat, kadang sosok satu kali benar, satu lagi pendapatnya kurang prioritas. Oleh karena itu kita harus berkomitmen lebih kepada value, kepada nilai, sehingga kita tetap bisa melaksanakan Islam sesuai dengan value-value-nya. Namun ini bukan berarti ketika kita melihat ada orang yang salah, memudahkan kita untuk menyalah-nyalahkan, tidak. Hanya saja ini adalah sebuah prioritas di mana kita harus lebih memprioritaskan nilai dibanding dari sosok. Dengan cara apa? Dengan cara amar ma'ruf nahi mungkar. Hadirin yang dirahmati Allah, tenang saja. Kita diperintahkan oleh Allah untuk tetap amar ma'ruf. Allah tahu kita belum sema'ruf itu. Kita diperintahkan untuk nahi mungkar. Mungkin kita masih berada di dalam kemungkaran yang kita larang. Oleh karena itu, marilah sama-sama untuk tetap amar ma'ruf. Walaupun kita belum ma'ruf, namun tetap kita juga nahi mungkar. Walaupun kita masih berada di dalam kemungkaran. Karena apabila orang-orang yang berpikir bahwa
Saya tidak mau amar ma'ruf karena masih saya belum terlalu baik. Saya tidak mau nahi mungkar karena memang saya masih mungkin ada kemungkaran yang saya lakukan. Maka hal ini tentu ridho terhadap kemungkaran yang terjadi di sekitar kita. Kita tidak tahu kemungkaran-kemungkaran itu akan mengenai siapa. Mungkin mengenai anak kita, mungkin mengenai tetangga kita dan saudara kita. Oleh karena itu, kita tidak boleh egois. Perintah Allah lah yang harus kita dulukan dibanding perasaan kita. Memang penting untuk merasa bahwa kita belum ma'ruf, kita masih mungkar, tetapi perintah Allah tetap ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Itulah adalah sebaik-baik umat. Bukan umat yang tidak memiliki kemungkaran, bukan umat yang memiliki semua kema'rufan, tetapi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalianlah umat yang terbaik. Apa ciri umat yang terbaik? Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf, yaitu selalu menyeru kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan melarang kepada kemungkaran. Di situ sama sekali tidak disebut kita harus ma'ruf ataupun kita harus steril dari kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, khutbah singkat ini saya rangkum bahwa di dalam berkhidmah kepada umat, supaya tidak kita mengeksploitasi umat, harus punya satu ketulusan. Kemudian yang kedua, berorientasi kepada kebutuhan umat, tidak sekedar berorientasi kepada pemahaman-pemahaman sektoral. Kemudian yang ketiga adalah berkomitmen kepada nilai, sehingga kita tetap bisa melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar, wa asyhadu an la ilaha illallah irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh khairu nabiyyin ijtabah hudan wa rahmatan lil alamin arsalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa batan, wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'ah, wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsih wa thanna bi malaikati qudsih wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahu ma'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati ashabi nabiyyika ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa batan wa min baldati Indonesia khassah wa min buldanil muslimina 'amah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma in hanat sa'atu rihlatuna ilaik fakarih lana dunya bikulli ma fiha wa habib ilani liqa'aka hatta nalqaka wa anta radin anna. Ya Allah, apabila telah dekat ajal itu kepada kami, cabutlah rasa cinta kepada dunia dari diri kami. Ganti ya Allah dengan rasa cinta kami kepadamu sehingga kami bisa menghadap dan engkau ridho kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.